Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi di sesi Tanya Dokter bersama saya Dr. Felmon Limanu, spesialis bedah, konsultan bedah saluran cerna dari Omni Hospital Pekayon. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit hemoroid atau wasir. Ya, jadi sebenarnya wasir atau hemoroid itu adalah organ yang normal terdapat di daerah anus. Cuma karena dengan gangguan seperti sering susah buang air besar atau duduk berlama-lama pada saat buang air besar, wasir itu bisa jadi membesar dan turun dari tempat penggantungnya di atas, sehingga akan keluar benjolan dari anus yang kadang-kadang bisa berdarah dan atau dirasakan nyeri oleh pasien gitu. Nah, biasanya karena seringnya pasien untuk mengedan pada saat BAB. Jadi seperti contohnya kalau pasien susah buang air besar atau ada tumor misalnya di ususnya yang bikin dia suka ngedan gitu, itu bisa lama-lama wasirnya terganggu gitu. Semua orang ada hemoroid, tapi pada orang yang sudah terganggu makanya hemoroidnya atau wasirnya itu akan membesar, nyeri dan keluar dari anus gitu. Kalau biasanya sih sama risikonya, hampir sama pada wanita atau pria. Jadi biasanya orang-orang yang sering susah buang air besar atau yang suka duduk lama-lama di toilet sambil baca koran atau main game, itu risiko untuk terjadinya gangguan pada hemoroid atau membesar hemoroidnya lebih tinggi gitu. Biasanya usia pada dewasa muda atau usia tua. Biasanya kalau gejala yang dirasakan pasien itu awalnya ada benjolan yang bisa keluar pada saat dia buang air besar. Kadang-kadang benjolan ini bisa masuk sendiri atau harus didorong dulu baru masuk. Pada fase yang lebih lanjut, tahap lebih lanjut, biasanya pasien akan rasa nyeri, kadang-kadang BAB berdarah. Biasanya sih kalau belum nyeri nggak susah ya, tapi kalau udah nyeri ya pasti akan terganggu buang air besarnya gitu. Tiap kali buang air besar pasti nyeri, berdarah. Nah, ya, nyeri dan berdarah ini kan berbahaya juga, karena kalau darah walaupun sedikit-sedikit keluar, tapi kalau tiap kali buang air besar berdarah, lama-lama kan anemia juga pasiennya, hemoglobinnya bisa turun gitu. Ya walaupun tidak banyak tapi sedikit-sedikit kan, tapi tiap pagi buang air besar keluar, tiap pagi buang air besar keluar, akhirnya lama-lama pasien bisa anemia juga. Biasanya sih kalau pasien datang keluhannya itu keluar benjolan pada saat BAB. Ada benjolan pada saat pasien ini membersihkan duburnya, teraba ada benjolan yang bisa masuk lagi atau harus didorong lagi. Atau kadang-kadang pasien juga mengeluh nyeri, BAB berdarah gitu. Jadi kalau gangguan pembengkakan pada hemoroid itu ada dua ya. Jadi hemoroid yang eksternal atau di luar dan hemoroid yang internal. Kalau hemoroid yang internal itu dibagi 4 fase, 4 stadium gitu ya. Jadi yang pertama hemoroidnya membesar tapi belum keluar ke anus gitu. Yang kedua itu keluar benjolan, tapi benjolan bisa masuk sendiri. Yang ketiga sudah keluar benjolan, tapi harus didorong dulu baru bisa masuk. Nah, kalau stadium 4 itu biasanya benjolannya sudah besar, menghitam dan tidak bisa masuk lagi gitu. Nah, itu yang sudah parah ya kalau stadium 4 gitu. Ya, kalau misalnya dia stadium awal, mungkin bisa kita coba dengan obat-obatan dan perubahan dari lifestyle. Jadi obat-obatan untuk mengurangi bengkaknya, nyerinya, lifestyle-nya dengan cara mengubah diet pasien, lebih banyak diet tinggi serat, minum banyak air putih, jangan berlama-lama duduk pada saat BAB. Jadi kita harapkan hemoroidnya itu bengkaknya bisa berkurang. Tapi kalau sudah dia stadium 2, 3, atau bahkan 4, kadang-kadang walaupun dengan terapi obat dan lifestyle itu gagal gitu. Jadi yang terbaik adalah dilakukan operasi. Tantangannya sih kalau udah terkena wasir ya, kita coba dengan terapi obat-obatan, ya biasanya sih jangan duduk lama-lama ya, jangan ngedan terlalu lama pada saat buang air besar gitu. Kemudian harus makan diet yang tinggi serat, minum banyak air putih sehingga buang air besarnya lancar.
Kalau buang air besar tidak lancar kan pasien ngeden terus kan, akhirnya lama-lama hemoroidnya bisa tambah parah gitu. Biasanya sih bisa kita atasi dengan pengobatan, karena orang kalau wanita dengan hamil kemungkinan besar memang bisa terjadi pembengkakan dari hemoroid, dari wasir, karena ada penekanan dari rahim yang membesar kan, terisi bayi, penekanan dari vena di belakang rahim sehingga aliran darah vena tidak lancar, sehingga hemoroidnya di bawah itu membesar. Kalau memang hemoroidnya itu besar sekali sampai hampir seperti prolaps itu, ya kita sarankan pasien di seksio. Tapi ada juga yang mungkin masih stadium awal, hemoroidnya kecil, bisa kita coba kasih obat dan pasien bisa untuk melahirkan normal gitu. Oh ya bisa, pasti ada gitu. Jadi contohnya pasien-pasien dengan tumor usus besar. Tumor usus besar kan salah satu, apalagi kalau tumor usus besar di sebelah kiri, salah satu gejalanya itu dia suka tidak puas pada saat buang air besar gitu, atau tenesmus. Apalagi kalau tumornya itu lokasinya di bawah usus besar gitu. Nah, kalau pasien yang suka tidak puas BAB, kadang dia suka maksa untuk BAB, suka ngeden, padahal sebenarnya tidak ada, feses sudah keluar, cuma karena ada tumor dalam saja, makanya dia suka maksa untuk ngeden keluar. Nah, itu bisa menyebabkan hemoroid gitu. Sekian sesi tanya dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Velmon, spesialis bedah, konsultan bedah saluran cerna dari Omni Hospital Pekayon. We care, we change.